Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, sesungguhnya setiap kita tentu mendambakan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga yang sangat indah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, A'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terlintas oleh pikiran manusia. Karena surga itu begitu sangat indah sekali. Kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan surga, jangan Anda bandingkan. Dunia di mata Allah hina. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia, tidaklah kesenangan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam juga menyebutkan bahwa dunia itu sesuatu yang hina. Rasulullah bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udah." Kalaulah dunia sebanding di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, ma saqallahul kafira ka'sa, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir segelas air minum pun juga. Namun dunia sangat hina di mata Allah. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam pernah melewati pasar bersama para sahabatnya. Kemudian menemukan atau mendapati bangkai anak kambing yang cacat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mau membeli bangkai ini dengan 1 dirham? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalaulah kambing ini hidup, kami tidak akan membelinya, walaupun dengan 1 dirham. Bagaimana ia telah mati? Maka Rasulullah bersabda, la dunya ahwan indallahi min hada. Dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai anak kambing ini. Maka dari itu ya akhwat Islam, jangan Anda bandingkan dunia dengan kesenangan surga. Surga sesuatu yang luar biasa indah. Surga sesuatu yang sangat mulia sekali. Sebelum kita membahas tentang pembahasan kita itu membangun rumah di surga, sedikit kita menilik bagaimana keindahan-keindahan surga. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, bahwa surga itu mempunyai pintu-pintu. Disebutkan dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Man anfaqa zawjayn fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadha khair. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ.
Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Faqala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma ala man du'iya min tilkal abwab min darurah fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulluha. Qala na'am wa arju an takuna minhum. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menginfakkan sepasang harta di jalan Allah, maka akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Sambil dikatakan, wahai hamba Allah, ini kebaikan. Maka siapa yang ahli dalam salat, ia akan dipanggil dari pintu salat. Siapa yang ahli dalam jihad, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang ahli dalam puasa, maka ia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan siapa yang ahli dalam sedekah, kata Rasulullah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Subhanallah. Berarti ya akhul Islam, pintu-pintu surga itu mengikuti amalan seorang hamba. Coba kita pikirkan setiap kita yang ingin masuk ke dalam surga, apa kelebihan kita? Kalau kita punya kelebihan dalam sholat, insya Allah kita akan dipanggil dari pintu sholat. Kalau kita punya kelebihan dalam puasa, bukan hanya puasa wajib, bukan hanya puasa Ramadan, akan tetapi ditambah dengan puasa-puasa sunnah, maka kita akan dipintu dari pintu Ar-Rayyan. Kita akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan di dalam sedekah, maka Allah akan panggil kita dari pintu sedekah. Yang menjadi pemikiran kita punya kelebihan di mana? Apakah kita punya kelebihan dalam sholat? Apakah kita punya kelebihan dalam sedekah? Ataukah kita kelebihan di dalam puasa? Ikhwatul Islam, pintu surga itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kelebihan seseorang di dalam amalan saleh. Ikhwatul Islam, dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan yang lainnya, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati thamaniyatu abwabin, di surga itu ada 8 pintu, minha babun yusamma Ar-Rayyan, di antaranya ada pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimun, tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa saja. Subhanallah ya akhwat Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa surga itu memiliki 8 pintu. Kemudian ya akhwat Islam, penduduk surga tidak akan pernah mati selamanya. Mereka hidup di dalam kenikmatan selama-lamanya, tidak akan pernah mereka merasa susah di sana. Disebutkan dalam hadis dari hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah yunadi munadin, inna lakum an tahyaw fala tamutu abada, wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada, wa inna lakum an tashubbu fala tahramu abada, wa inna lakum an tun'amu fala tab'asu abada." Kata Rasulullah, apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, maka akan ada seorang malaikat yang menyeru, sesungguhnya kalian akan hidup terus dan tak akan pernah mati. Kalian akan sehat terus dan tidak akan pernah sakit. Kalian akan muda terus, kalian tidak akan menjadi tua. Kalian akan mendapatkan kenikmatan terus dan tidak akan sengsara. Subhanallah, penduduk surga Bapak tidak akan mati. Senantiasa kenikmatan menghampiri kita. Kita di dunia walaupun diberikan nikmat, apakah kenikmatan itu terus menghampiri kita? Tidak.
Kita hidup di dunia ya akhal Islam telah Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita dalam ayatnya, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami silih bergantikan di antara manusia. Kata Ibnu Abbas, artinya hari ini kita tertawa, mungkin besok kita menangis. Hari ini kita merasa senang, mungkin besok kita susah. Hari ini kita sehat, mungkin besok kita sakit. Karena memang itulah kehidupan dunia. Tidak ada di dunia ini orang yang sehat terus, nikmat terus, bergembira terus. Itulah kehidupan dunia. Kesenangan dunia tidak akan kekal. Sedangkan kesenangan akhirat itulah yang kekal ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tentang kedudukan dan tingkatan-tingkatan dalam surga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billahi wa rasulih wa aqama shalah wa shama ramadan, kana haqqan 'ala Allah an yudkhilal jannah, hajara fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha." Qalu ya Rasulullah afala tunabbi'un nasa bidzalik? Qala inna fil jannah 100 darajah a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilihi kullu darajatayn ma bainahuma kama bainas samai wal ard. Fa idza sa'altumullah fasaluhu al firdaus al a'la fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tufjaru anharul jannah. Kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan salat, berpuasa Ramadan, maka sudah berhak Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Baik ia hijrah di jalan Allah atau ia tetap tinggal di negeri yang ia dilahirkan padanya. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau sampaikan kepada manusia? Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang-orang yang berjuang di jalannya. Setiap derajatnya itu seperti di antara langit dan bumi jauhnya. Maka apabila kalian minta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus, karena ia adalah merupakan surga yang paling mulia dan paling tinggi, dan atapnya itu langsung arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari surga Firdaus itulah sungai-sungai surga itu memancar. Subhanallah ya akhal Islam azan ya Allah. Bayangkan, dalam hadis ini menyebutkan bahwa surga itu ada 100 derajat. Di antara satu derajat dengan derajat yang lainnya seperti antara langit dan bumi. Masya Allah. Dan tentunya ya akhi, derajat kita di surga disesuaikan dengan amalan saleh kita. Tahukah kita bagaimana penduduk surga yang paling rendah derajatnya? Dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwa orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga diberikan oleh Allah 10 kali lipat dunia dan seisinya. Siapa di antara kita yang memiliki dunia dan seisinya? Atau siapa di antara kita yang memiliki pulau? Atau siapa di antara kita yang memiliki emas sebesar gunung? Tidak ada. Bagaimana kalau kita memiliki kekayaan dunia dan seisinya? Di dunia ini tidak ada ya akhi. Ternyata penduduk surga yang paling rendah diberikan oleh Allah 10 kali lipat dunia dan seisinya. Cobalah kita lihat ya akhi, orang menggali kekayaan bumi tak ada habis-habisnya. Menggali emas, perak, menggali batu bara, demikian pula berbagai macam kekayaan yang lainnya, seakan-akan tak ada habis-habisnya. Itu baru dunia. Ternyata penduduk surga yang paling rendah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat dunia dan seisinya. Subhanallah. Maka sangat merugi sekali ya akhi, kita hanya sebatas memikirkan dunia
Yang kita pikirkan bagaimana saya senang di dunia, akhirnya kemudian kita lalaikan kehidupan akhirat kita. Padahal lihatlah kehidupan yang paling hakiki, ya akhi. Kemudian bagaimana penduduk surga dan sifat-sifatnya. Disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Yadkhulu ahlul jannatil jannah jurdan murdan ka'annahum muqahhalun abna'u 30 atau 33 sanah." Dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan masuk sekelompok orang ke dalam surga dalam keadaan rambut mereka pendek lagi jarang, seakan-akan mata mereka bercelak, usia mereka 30 atau 33 tahun. Disebutkan dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatum mithlu afidatit tayr." Akan masuk ke dalam surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati seekor burung. Disebutkan dari hadis Anas bahwa Nabi SAW bersabda, "Yu'tal mu'min fil jannah quwwatu kada wa kada minal jima'." Qila ya Rasulullah, ayutiqu dzalik? Qal yu'ta quwwatu mi'ati. Kata Rasulullah, nanti seorang mukmin di dalam surga akan diberikan kekuatan sekian-sekian dalam bersetubuh. Lalu kemudian seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ia akan mampu?" Kata Rasulullah, "Ia diberikan oleh Allah kekuatan 100 orang yang paling kuat dalam bersetubuh." Subhanallah, ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana bidadari-bidadari surga? Jangan Anda tanya tentang bagaimana cantiknya. Kecantikan wanita dunia tidak ada apa-apanya. Coba oleh Anda lihat wanita tercantik di dunia, setelah umur 60 tahun dia akan menjadi peot, mengkerut dan jelek. Coba antum lihat wanita-wanita cantik di dunia, tetap saja mengeluarkan kotoran-kotoran. Tapi wanita-wanita surga luar biasa. Bagaimana ya kecantikan dan luar biasanya bidadari surga. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, "Walau anna imra'atan min ahli al-jannah ittala'at ala ahli al-ardi la'adha'at ma bainahuma wa la mala'at rihan wa la nasifuha ala ra'siha khairum min ad-dunya wa ma fiha." Apabila wanita penduduk surga yaitu bidadari menampakkan dirinya kepada penduduk dunia, niscaya cahaya tubuhnya akan menerangi antara keduanya, serta bumi akan dipenuhi oleh keharumannya, dan sungguh penutup kepalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah, ya akhi. Makanya kalau antum melihat perempuan cantik di jalan, segera ya mata kita tundukkan. Ingat bahwa yang di surga lebih baik. Kalau kita melihat wanita yang ada di dunia, mungkin kita mengisi mata kita dengan maksiat kepada Allah. Mungkin kita merasakan kelezatan sebentar, tapi ketika kita tundukkan, Allah gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Diberikan bidadari-bidadari surga yang luar biasa. Ikhwatul Islam, disebutkan dari hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannah, inna azwaja ahlil jannah la yughannina azwajahunna bi ahsani aswatin ma sami'aha ahadun qat." Sesungguhnya istri-istri atau bidadari-bidadari penduduk surga itu akan bernyanyi untuk suami-suaminya dengan suara yang sangat indah yang tidak pernah terdengar keindahannya di dunia. Di antara nyanyian mereka berkata apa? Nahnul khairatul hisan, azwaju qaumin kiram, yangduruna bi qurrati a'yan. Kami adalah khairatul hisan,
wanita-wanita yang baik-baik dan cantik jelita, milik suami-suami yang mulia, yang melihat dengan pandangan mata yang sejuk. Di antara nyanyian yang akan dinyanyikan ya bidadari surga, nahnul khalidatu fala yamutna, nahnul aminatu fala yakhafna, nahnul muqimatu fala yadha'na. Kami akan kekal dan tidak akan mati. Kami akan terus aman dan tidak akan pernah merasa takut. Kami adalah wanita yang menetap dan tidak akan pernah pindah. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kalau antum mendengar suara nyanyian suara seorang wanita yang sangat merdu, bagaimana rasanya? Kemerduan dunia sedikit sekali. Bagaimana dengan bidadari surga yang luar biasa indah, ya suaranya subhanallah. Makanan dan minuman penduduk surga. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabun wa la yataghawwatuna wa la yamtakhitun wa la yabulun walakin ta'amuhum dzaka jusha'un karishhil misk yulhamuna tasbih kama yulhamuna nafas." Dari Jabir, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk surga makan dan minum di dalamnya, namun tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak pula beringus. Makanan mereka itulah sendawa yang baunya seperti percikan misik. Mereka diilhami untuk bertasbih sebagaimana mereka diilhami untuk bernafas. Masya Allah. Bayangkan ya akal Islam, penduduk surga itu makan dan minum tapi tidak buang air, bayangkan. Ya, siapa di antara kita yang seperti itu? Kita makan, kita minum, pasti buang air. Entah itu buang air besar, buang air kecil. Tapi penduduk surga tidak akan buang air sama sekali. Ya. Disebutkan dalam hadis Muawiyah bin Haidah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati bahral ma wa bahral asal wa bahral laban wa bahral khamar, thumma tashaqqaqul anhar ba'd." Sesungguhnya di dalam surga itu ada lautan air, lautan madu, lautan susu, dan lautan arak. Kemudian dari lautan itu bercabang menjadi sungai-sungai. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Bagaimana pemandangan di surga? Pernahkah Anda melihat pemandangan di dunia yang paling indah? Wallahi ya akhi, pemandangan dunia tidak apa-apanya. Pemandangan surga itu yang paling nikmat, yang paling indah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannah la tara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama tatara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuq min al-mashriq aw al-maghrib litafaduli ma bainahum." Qalu ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha khairuhum. Qala bala walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penduduk surga itu saling dapat melihat penduduk surga yang terletak kamarnya di atasnya, sebagaimana mereka saling melihat bintang yang bersinar terang di ufuk sebelah timur atau barat, dikarenakan perbedaan keutamaan di antara mereka. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kedudukan para nabi itu apakah tidak dapat dicapai oleh mereka, oleh selain mereka?" Kata Rasulullah, "Tentu saja untuk para nabi. Namun demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kedudukan itu dapat dicapai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul." Masya Allah ya akhal Islam azani Allah ya. Ya, itu menunjukkan bahwa di dalam surga itu kamar-kamar penduduk surga itu bertingkat-tingkat. Ada yang di atas, ada yang di bawah, sesuai dengan keutamaan amal-amal mereka masing-masing. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum.
Bagaimana kemah-kemah, taman-taman dan debu-debu surga? Disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatun min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah tuluha sittuna milan lil mu'mini fiha ahlun yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'da. Dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bagi seorang mukmin diberikan satu kemah di surga yang terbuat dari mutiara yang berongga, panjangnya 60 mil, dan bagi seorang mukmin disediakan beberapa orang istri yang selalu digilirnya, di mana masing-masing istri itu tidak bisa melihat istri yang lainnya. Masya Allah ya akhi ya, antum di surga pasti bakalan poligami mas. Makanya tidak ada di surga itu orang yang istrinya cuma satu, Pak. Ya. Di surga itu istrinya Masya Allah, bahkan kata Rasulullah, setiap penduduk surga itu diberikan oleh Allah 2 bidadari. Dalam satu riwayat yang lain, setiap penduduk surga ada penduduk surga yang diberikan oleh Allah 70 bidadari. Dan itu semua sesuai dengan tingkat derajat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ketika mensifati tentang surga, beliau bersabda, jannatani min fiddatin aniyatuha wa ma fiha, wa jannatani min dhahabin aniyatuha wa ma fiha, wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibriyai ala wajhihi fi jannati adn. Rasulullah SAW bersabda, 2 buah surga terbuat dari perak, juga bejana-bejana dan segala yang terdapat di dalamnya. 2 buah surga terbuat dari emas, juga bejana-bejana dan segala yang terdapat di dalamnya. Tidaklah ada penghalang antara satu kaum dengan pandangan mereka kepada Rabb mereka kecuali selendang kebesaran di wajahnya, yaitu yang berada di surga Aden. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan ya akhi, bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Ada surga yang khusus terbuat dari perak semua. Ada lagi surga yang terbuat dari emas semua. Dengan apa kita mendapatkannya? Tentu dengan amalan saleh. Pohon-pohon surga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati syajaratun yasiru raqibul jawadul mudmar minhu am ma qayma yaqta'uha." Sesungguhnya di surga terdapat satu pohon yang seandainya seseorang berjalan dengan satu kendaraan yang paling bagus dan mampu berjalan selama 100 tahun, niscaya tidak akan selesai melewatinya. Artinya kuda-kuda yang dikuruskan kemudian disuruh berlari ya, dengan cepatnya selama 100 tahun tetap saja tidak akan ada habis-habisnya. Masya Allah ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Yang jelas Pak, jangan Anda tanya tentang keindahan pohon-pohon surga. Sangat indah sekali. Pasar-pasar surga. Di surga ada pasar? Ada. Iya. Tapi pasarnya Pak khusus di hari Jumat saja. Kalau di Jakarta ada pasar Jumat, pasar Senin, pasar Minggu, ya. Kalau di surga adanya pasar Jumat doang. Kenapa? Karena penduduk surga ke pasar hanya pada hari Jumat saja. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumu'ah, fatahubbu rihu syamal, fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim, fayazdaduna husnan wa jamalan, fayarji'una ila ahlihim
faqad izdadu husnan wa jamalan fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan fayaqulun wa antum wallah laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Dari Anas, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat pasar yang ramainya hanya pada hari Jumat saja, yang didatangi hanya di hari Jumat saja. Maka ketika itu angin berhembus dari arah utara dan menerpa wajah-wajah dan pakaian mereka, sehingga bertambah kegantengan dan keindahan mereka. Mereka pun kembali ke istri-istrinya dalam keadaan tambah ganteng, tambah indah. Kemudian istri-istrinya berkata, demi Allah, sungguh engkau bertambah indah dan rupawan. Mereka pun berkata, dan kalian pun demi Allah bertambah indah dan rupawan. Coba Pak, kalau antum di dunia pulang dari pasar, kira-kira tambah ganteng gak Pak? Mungkin wajah kita berdebu, mungkin pakaian kita bau. Kenapa? Karena pasar bau, banyak sampah. Tapi orang yang pulang dari pasar surga malah bertambah ganteng, bertambah rupawan, bertambah indah. Subhanallah. Iya, luar biasa. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Dan sifat-sifat surga yang lainnya, namun karena waktunya sempit, kita langsung kepada pembahasan, yaitu bagaimana membangun rumah di surga. Akhi, kalau di dunia kita pengen bangun surga, butuh duit banyak. Apalagi kalau pengen punya rumah yang besar dan megah, miliaran, antum harus kumpulkan uang. Tapi akhi, kalau antum pengen membangun rumah di surga, antum tidak butuh duit yang banyak, cukup beramal saleh. Apa amalan-amalan yang kalau kita amalkan menyebabkan kita akan dibangunkan sebuah rumah di surga? Ada amal-amalan Bapak sekalian. Siapa saja di antara kita yang ingin dibangunkan sebuah rumah di surga, hendaklah dia mengamalkan amalan ini. Iya. Di antaranya yang pertama, membangun masjid. Rasulullah bersabda, "Man bana lillahi masjida." Siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Masya Allah Ustaz, membangun masjid duit dari mana Ustaz? Iya. Kalau begitu untuk membangun sebuah rumah di surga butuh duit banyak juga dong buat bangun masjid. Memang kalau kita melihat hadis ini tampaknya iya. Tapi ketika kita melihat ada riwayat lain dan tambahan lain, berbahagia kita. Dalam hadis yang dikutip Ibnu Majah dari hadis Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qitatin atau qitatin, banallahu lahu baitan fil jannah." Ya. Siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun sebesar sangkar burung, maka Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Mana mungkin Ustaz membangun masjid sebesar sangkar burung? Siapa yang mau sholat di situ? Burung? Tidak. Kalau antum misalnya melihat ada pembangunan masjid, antum datang, Pak, saya sumbang deh pasir semeter, maka tetap Allah akan bangunkan buat antum sebuah rumah di surga. Pak, saya mau bantu nih Pak 1 juta buat pembangunan masjid, Allah akan bangunkan untuk antum sebuah rumah di surga. Alhamdulillah. Iya. Apa amalan yang kedua? Menjaga sholat duha 4 rakaat dan qabliyah zuhur 4 rakaat. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani, dan hadis ini hasan,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla duha arba'an wa qabla al-ula arba'an bunya lahu baitun fil jannah." Siapa yang salat duha 4 rakaat dan salat sebelum zuhur 4 rakaat, akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Masya Allah. Kita jaga 4 rakaat duha setiap hari. Kita jaga 4 rakaat sebelum zuhur setiap hari, maka Allah akan bangunkan untuk kita apa? Sebuah rumah di surga. Subhanallah. Amalan apa lagi ya akhi? Menjaga 12 rakaat sunnah rawatib. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dari hadis Ummu Habibah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fil yawm wal lailah 12 rak'ah tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. 12 rakaat itu apa saja, Pak? 2 rakaat sebelum subuh. Terus 4 rakaat sebelum zuhur. Terus 2 rakaat setelah zuhur. Terus 2 rakaat setelah maghrib. Terus 2 rakaat setelah isya. Siapa yang menjaga 12 rakaat ini dan dia berusaha terus menjaganya, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di dalam surga nanti. Masya Allah, ya akhal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ada amalan lain? Ada. Yaitu membaca doa ketika masuk pasar. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan hadis ini sahih insyaallah dengan banyaknya jalan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala as-suq," siapa yang masuk ke pasar, faqal, lalu ia mengucapkan doa ini, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfa hasanah, wa maha anhu alfa sayyi'ah, wa rafa'a lahu alfa darajah, wa bunya lahu baitan, wa bana lahu baitan fil jannah." Siapa yang masuk pasar, siapa yang mau masuk pasar, lalu mengucapkan doa ini, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maka akan Allah tuliskan untuknya 1000 kali 1000 kebaikan. Allah akan hapuskan darinya 1000 kali 1000 keburukan. Allah akan angkat untuknya 1000 kali 1000 derajat, dan Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Masya Allah, Ustaz, cuma baca doa ini doang? Iya, Masya Allah. Tapi siapa di antara kita yang suka membacanya, Pak? Ketika kita masuk mall aja, ketika melihat barang-barang udah lupa. Iya, pas masuk udah melihat barang-barang, Masya Allah, ingatnya apa yang akan kita beli. Jarang. Apalagi Pak, ya pasar itu memang tempat melalaikan. Justru di saat di tempat-tempat seperti itu kita berzikir kepada Allah, itu menunjukkan kita memang selalu menjaga zikir kita kepada Allah. Maka pantas kalau Allah berikan kepada kita pahala yang begitu besar. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ada keamalan yang lainnya? Ada. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, dan hadis ini hasan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabattum walada 'abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabattum samrata fuadihi fayaquluna na'am fayaqulu madza qala 'abdi fayaqulun hamidaka wastarja fayaqulu Allah ta'ala ibnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah akan berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Maka para malaikat berkata, iya ya Allah. Lalu Allah berfirman lagi, kalian telah mencabut buah hatinya. Mereka berkata, iya ya Allah. Lalu Allah berfirman, lalu apa yang diucapkan oleh hambaku ketika anaknya meninggal dunia? Malaikat berkata, ia memujimu ya Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga dan namai ia dengan rumah pujian. Masya Allah. Siapa di antara kita ya akhi ketika anak-anak kita yang kita sayangi meninggal dunia, siapa di antara kita yang ingat seperti ini? Padahal kata Rasulullah, orang yang ketika anaknya meninggal dunia dia berucap alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin di antara kita akan bertanya, Ustaz, kok ketika anak meninggal kita ucap alhamdulillah sih? Bukannya alhamdulillah itu diucapkan ketika dapat nikmat, Ustaz? Kita katakan ya akhi, memang seakan-akan meninggalnya anak kita yang masih kecil itu musibah, betul, tapi itu hakikatnya nikmat buat ibu dan bapaknya. Bagaimana tidak nikmat? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang lain yang sahih, yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, bahwasanya anak yang kecil yang meninggal dunia itu kelak menjadi hijab dari api neraka. Hijab buat kedua orang tuanya dari api neraka. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya apabila seorang hamba yang meninggal dunia anaknya, lalu dia ucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga dan namai ia dengan rumah pujian. Kata siapa? Alhamdulillah itu hanya ketika mendapatkan kenikmatan saja. Tidak, Bapak. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW apabila ditimpa kesenangan, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi tatimmu bihi shalihat. Dan apabila beliau ditimpa musibah, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ini menunjukkan, Pak, seorang mukmin itu memuji Allah di setiap keadaan, baik ketika susah, apalagi ketika senang. Ya. Ada lagi amalan yang kalau kita amalkan bisa membuat kita dibangunkan sebuah rumah di surga? Ada. Dengarkan hadis ini, hadis yang dikeluarkan Abu Dawud dari hadis Abu Umamah, dan hadis ini hasan. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'im bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqan, wa baitin wasatal jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, wa baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin dengan sebuah rumah di pinggiran surga buat orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia di pihak yang benar. Dan aku menjamin
dengan sebuah rumah di tengah surga buat orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bercanda. Dan aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi buat orang yang akhlaknya baik. Masya Allah, ya akal Islam, azan ya Allah ya. Ya Rasulullah SAW mengatakan apa? Aku menjamin dengan sebuah rumah di pinggiran surga. Kalau kita hidup di pinggiran Jakarta nggak enak Pak. Tapi kalau di pinggiran surga luar biasa. Kata Rasulullah, aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga. Buat siapa Pak? Buat orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia di pihak yang benar. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, aku menjamin dengan sebuah rumah di tengah surga. Buat siapa Pak? Buat orang yang meninggalkan dusta walaupun ia bercanda. Kadang-kadang kita kan suka bercanda ya, tapi canda kita diselingi dengan dusta. Kadang kita menceritakan cerita-cerita fiksi, cerita-cerita yang tidak ada kenyataannya, cerita tentang si Kabayan, cerita tentang Abu Nawas, cerita tentang si Juha, yang isinya memang lucu. Padahal itu cerita tidak ada kenyataannya. Kita ceritakan sengaja Pak, supaya orang-orang tertawa. Wallahi Pak, perbuatan ini tidak benar. Bahkan Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wailun liman kadzaba, ya, liman haddatsa fayaqdib liyudhika bihin nas, wailun lah," kata Rasulullah. Celaka, neraka wail buat siapa? Buat orang yang berbicara lalu ia berdusta agar orang-orang tertawa. Celaka dan celaka, wail dan wail. Bayangkan bapak-bapak sekalian, Rasulullah SAW mendoakan 3 kali kecelakaan Bapak. Buat siapa? Buat orang yang berbicara dusta hanya karena tujuannya supaya orang-orang tertawa. Lihat para pelawak itu. Maka dari itu kata Rasulullah, orang yang meninggalkan dusta ketika ia bercanda pun Rasulullah akan jamin dengan sebuah rumah di tengah-tengah surga. Masya Allah. Kemudian kata Rasulullah, aku jamin dengan rumah di surga yang paling tinggi. Buat siapa? Liman hasuna khuluquhu, buat mereka yang akhlaknya baik, buat mereka yang akhlaknya indah. Sudahkah akhlak kita seperti akhlak Rasulullah? Menebar senyum kepada setiap muslim? Ataukah kita malah menjadi orang-orang yang jauh dari akhlak Rasulullah? Terkadang ketika kita bertemu dengan sesama kita, sesama muslim, kita tidak mau tersenyum sedikit pun juga. Di manakah kita dengan hadis Rasulullah, "Atabassum fi wajhi akhika sadaqah," tersenyum di wajah saudaramu sedekah. Dia termasuk akhlakul karimah. Sudahkah kita tawadhu di hadapan manusia? Sudahkah kita bertutur kata yang baik dan sopan santun di hadapan manusia? Wallahi Bapak, akhlakul karimah menyebabkan pelakunya akan disediakan rumah di surga yang paling tinggi. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Laisa syai'un athqalu fil mizan indallahi yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada satupun amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat dari akhlak yang terpuji. Makanya akhlak yang terpuji itu jangan dilecehkan Pak. Akhlak kita kepada ibu kita, akhlak kita kepada orang tua kita, akhlak kita kepada tetangga kita, akhlak kita kepada sesama muslim, akhlak kita kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ada lagi amalan
siapa yang mengamalkan akan dibangunkan untuk dia sebuah rumah di surga? Ada. Hadis yang dikeluarkan An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan hadis ini sahih. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun liman amana bi wa aslam wa hajar bi baitin fi rababil jannah wa baitin fi wasatil jannah wa baitin fi a'la ghurafil jannah wa ana za'imun liman amana bi wa aslam wa jahada fi sabilillah bi baitin fi rababil jannah wa baitin fi wasatil jannah wa baitin fi a'la ghurafil jannah faman fa'ala dzalika lam yada' lil khairi matlaba wala min asy-syarri mahraba yamutu haitsu syaa an yamuta." Aku menjamin bagi orang yang beriman kepadaku dan masuk Islam lalu ia berhijrah dengan rumah di pinggir surga, di tengah surga, dan di surga yang paling tinggi. Dan aku jamin buat orang yang beriman kepadaku dan masuk Islam lalu ia berjihad di jalan Allah dengan rumah di pinggir surga, di tengah surga, dan di surga yang paling tinggi. Siapa yang melakukan itu, maka ia tidak meninggalkan kebaikan itu sedikit pun juga. Tidak pula ia meninggalkan keburukan kecuali ia lari darinya. Ia mati di mana ia mati yang telah Allah tentukan untuknya. Subhanallah, ya akhwatul Islam, azan ya Allah ya. Jaminan dari Rasulullah SAW bagi mereka yang beriman dan masuk Islam lalu berjihad di jalan Allah. Namun Pak, jangan kita pahami jihad itu seperti yang dipahami oleh banyak orang di zaman sekarang. Orang ngebom sana sebut jihad. La wallah, bukan itu jihad. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika mensyarah babul jihad dalam Sahih Bukhari menjelaskan, kata beliau, al-jihadu huwa badlul juhdi li muqatalatil adu. Jihad itu pada hakikatnya adalah memberikan seluruh kemampuan kita untuk memerangi musuh. Ya. Wa hiya arba'u maratib, dan jihad itu ada 4 martabat. Martabat yang pertama, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan setan. Yang ketiga, jihadul fustaq, jihad melawan orang fasik. Yang keempat, jihadul kuffar, yaitu berjihad melawan orang-orang kafir. Ya. Itu pun juga Bapak sekalian ada perincian-perinciannya. Jangan kita pahami jihad seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Orang sekarang sedikit-sedikit jihad. Akan tetapi jihad tentunya sesuai dengan yang telah Rasulullah SAW dan telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Bagaimana berjihad? Terutama jihad yang pertama saja terkadang kita sulit sekali. Jihad melawan diri sendiri, jihad melawan hawa nafsu. Makanya dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW menjelaskan tentang siapa hakikat mujahid. Beliau bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad itu hakikatnya orang yang menjihadi dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang mujahid. Belum lagi jihad melawan setan ya. Karena setan itu subhanallah ya, tipu dayanya sangat lembut sekali. Terkadang kita terseret tanpa kita merasakannya. Alhamdulillah. Jadi ini Bapak sekalian, amalan-amalan yang Rasulullah SAW telah beritahukan kepada kita bahwa amalan itu menyebabkan akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Alhamdulillah, Bapak mengamalkan ini, dibangun sebuah rumah di surga. Tapi Pak, kalau rumah Bapak nggak ada kamarnya nggak enak Pak. Sekarang bagaimana membuat kamar-kamar VIP di dalam rumah kita di surga? Ada amalannya? Ada.
Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bazzar dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati laghurafan tura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha." Di dalam surga itu ada kamar-kamar yang luarnya tampak dari dalamnya, dalamnya tampak dari luarnya. Masya Allah. Luarnya tampak dari dalamnya, dalamnya tampak dari luarnya. Ini pasti kamar yang sangat istimewa sekali. Lalu para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah? Buat siapa wahai Rasulullah?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Liman at'ama at-ta'am." Buat orang yang senantiasa memberikan makanan. Ya. Kemudian apa? Lalu ia pun menebarkan salam. Lalu ia pun sholat di waktu malam dalam keadaan orang-orang sedang tidur. Ya, subhanallah. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz kata Rasulullah SAW, "A'addaha Allahu liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa taba'a as-siyam wa shalla bil-laili wan-nasu niyam." Kamar-kamar itu untuk siapa, Pak? Untuk orang yang memberikan makan kepada fakir miskin, yang melembutkan ucapannya, yang senantiasa berpuasa yang sunnah maupun yang wajib, dan ia sholat malam ketika orang-orang sedang tidur. Maka siapa yang mengamalkan amalan ini, maka akan diberikan kamar-kamar yang luar biasa di dalam surga. Alhamdulillah, ternyata rumah kita sudah ada kamar-kamarnya. Tapi Pak, kalau kita punya rumah nggak punya taman, kayaknya nggak enak, Pak. Bagaimana kita membuat taman-taman di surga, Pak? Ya, menanam tanaman di surga tiada lain adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj bertemu dengan Allah, ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, aqri ummataka minni salam." Wahai Muhammad, sampaikan salam dariku untuk umatku. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah, adbatul ma', wa annaha qi'an, wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi Ibrahim kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kabarkan, sampaikan salam dariku untuk umatmu, dan kabarkan kepada mereka bahwasanya surga itu tanahnya bagus dan gembur, airnya sangat, airnya itu adbatul ma, sangat segar sekali, dan bahwasanya tanahnya sekarang masih kosong, dan bahwasanya tanamannya itu adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar." Berarti Bapak ya, kalau kita ingin ditanamkan tanaman-tanaman di surga, maka ucapkan ini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. InsyaAllah Bapak-Bapak sekalian, apabila kita melakukan ini, kita akan diberikan taman-taman di surga. Alhamdulillah. Maka jadilah rumah kita yang cantik, sebuah istana di surga, di dalamnya kamar-kamar yang istimewa, dikelilingi dengan taman-taman yang sangat indah sekali, dihuni oleh bidadari-bidadari yang cantik jelita. Apa rasanya Bapak? Sungguh sangat nikmat sekali. Tapi itu nanti di surga. Bagi mereka-mereka yang memburu surga, hendaklah kita bersungguh-sungguh memburu surga Bapak. Karena surga tidak akan bisa kita raih dengan bersenang-senang dan santai-santai. Surga bisa kita raih dengan cara bersungguh-sungguh Bapak.
Surga bisa kita raih dengan cara kita berjihad ya, terhadap diri kita sendiri. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikitnya memberikan motivasi kepada kita untuk terus kita memburu surga, mencari jalan menuju surga. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini dan kita buka tanya jawab sampai mendekati waktu asar. Mungkin tulis pertanyaan berupa tulisan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jamaah yang ingin bertanya, tafadhal dengan catatan, dan hendaklah pertanyaan itu sesuai dengan materi kajian kita pada siang hari ini. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau laki-laki dikasih bidadari, terus wanita dikasih bidadara, Pak, nggak ada bidadara, Pak, adanya bidadari. Terus wanita menjadi apa dong? Wanita semua menjadi bidadari surga dan akan dinikahkan oleh Allah dengan siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Iya. Iya. Maka dari itu wanita-wanita yang beramal saleh, beriman, kelak nanti di surga mereka akan menjadi bidadari dan Allah akan nikahkan dengan siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Iya, insya Allah. Bagaimana atau amalan-amalan supaya satu keluarga. Bagaimana amalan-amalan supaya satu keluarga bisa sama-sama masuk surga? Akhi, agar satu keluarga masuk surga, maka satu keluarga harus beriman dan beramal saleh. Allah berfirman dalam surat At-Tur, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan-keturunannya untuk beriman kepada Allah, maka kami akan pertemukan mereka semua di dalam surga dan kami tidak akan sia-siakan amalan mereka sedikit pun juga. Berarti kalau bapak ingin sekeluarga masuk surga, didiklah istri dan anak-anak bapak dan keturunan bapak untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hadis, beriman kepada kehidupan akhirat, beramal saleh. Maka siapa yang satu keluarga semuanya beriman dan beramal saleh, mereka semua akan berkumpul semuanya di dalam surga biidznillah. Ya. Bagaimana makna hadis tentang sifat penduduk surga yang hati mereka seperti seekor burung? Bapak, disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Tirmidzi dari hadis Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayr, tabdu khimasan wa taruhu bitana." Kalaulah kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan berikan kepada kalian rizki seperti Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Burung keluar dari sarangnya di waktu pagi dalam keadaan temboloknya kosong, dan pulang di waktu sore dalam keadaan temboloknya penuh. Artinya apa, Pak? Artinya burung itu, Pak, hatinya gak pernah beban memikirkan apa-apa kecuali tawakal dan berusaha. Mereka hanya berusaha, terbang sana, terbang sini, patuk sana, patuk sini, pulang, sudah diberikan rezeki oleh Allah. Tawakalnya 100%.
Itu burung, Bapak. Ya, subhanallah. Ustaz, kalau membaca Al-Ikhlas 10 kali, bukankah ada hadis yang menyebutkan bahwa kita akan dibangunkan rumah di surga? Ada memang hadisnya, Pak. Tapi setelah saya cek lagi, hadisnya ternyata lemah. Hadisnya ternyata lemah. Ya, Allahu a'lam. Ustaz, sudah cukup jelas gambaran surga dan kenikmatannya, dan sudah cukup jelas neraka dan bagaimana seramnya siksanya. Lantas, apa yang menjadi penyebab seseorang tidak mau beramal soleh? Sebabnya banyak, Pak. Sebab yang pertama, karena ada jin dan setan, ada iblis dan bala tentaranya. Sebab yang kedua, karena manusia punya syahwat dan hawa nafsu. Sebab yang ketiga, karena dunia begitu menipu. Makanya, Pak, disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Nasai, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang berat. Berat terhadap apa? Terhadap syahwat kita dan hawa nafsu kita. Memang surga itu indah sekali, memang neraka itu keras sekali. Tapi kenapa kok kita terkadang ketika diiming-imingi dengan surga kita lelet dan kita malas? Lihat saja, banyak kaum muslimin kalau ditanya, Anda yakin ada surga? Yakin. Anda yakin Anda ada neraka? Yakin. Tapi ketika dikumandangkan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mereka masih asik-asikan di rumah, hatinya tak tergerak dengan panggilan adzan. Tapi ketika diumumkan di masjid, saudara-saudara, nanti setelah sholat akan dibagikan setiap orangnya dapat 1 juta. Saya yakin, Pak, orang-orang segera lari ke masjid, Pak. Itu menunjukkan, Pak, karena mereka lebih tertipu oleh dunia. Mereka lebih semangat ketika diberikan motivasi dunia, tapi kurang semangat ketika diberikan motivasi akhirat. Karena keimanan dia kepada Allah dan hari akhirat lemah sekali di hatinya. Orang yang beriman, Bapak, lebih semangat ketika diberikan motivasi surga daripada dunia. Karena dia tahu dunia itu akan segera hilang. Tapi kalau dia kenikmatan surga, dia kekal selama-lamanya. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Apakah nanti ada perselisihan antara penghuni surga? Sudah tidak ada lagi. Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi qulubihim min ghil." Dan kami akan cabut dari hati penduduk surga itu ghil, rasa dengki di antara mereka. Sudah hilang perselisihan di antara mereka. Ya. Bagaimana bentuk fisik manusia di surga, Ustaz? Apakah sama dengan fisik di dunia? Yang enggak tuh. Disebutkan dalam hadis, Pak, bahwa penduduk surga itu, Pak, ya, umurnya 30 sampai 33 tahun. Yang kedua, tingginya seperti tinggi bapak kita Nabi Adam, 60 hasta. Satu hasta berapa meter, Pak? Satu hasta mungkin sekitar 40 meter, 40 cm ya, atau 50 cm, sekitar itu. Kali aja 60, berapa ya? Ya sekitar 20 meter lebih lah. Tingginya penduduk surga sampai 25 meter, tinggi sekali. Ya. Kemudian badan tubuh mereka sangat indah sekali, sangat indah sekali. Bahkan wanita-wanita yang menjadi bidadari surga disebutkan oleh Rasulullah bagaimana keindahannya. Sampai-sampai betisnya itu, ya, mereka memakai gaun-gaun sampai terlihat betisnya, sampai terlihat kesumsum tulangnya. Saking indahnya penduduk wanita surga itu, luar biasa. Ya. Makanya, Pak,
Penduduk surga itu nggak ada yang pesek, Pak. Mancung semua. Kita orang Indonesia pesek-pesek, nanti dia surga enggak. Penduduk surga itu nggak ada yang tenggelam, insyaallah, Pak. Ya, semuanya diciptakan oleh Allah dengan penciptaan yang sangat indah, luar biasa. Ya. Kenapa? Apa yang membuat mereka indah? Karena keimanan mereka kepada Allah. Keindahan hati mereka waktu di dunia yang menyebabkan fisik mereka pun diberikan oleh Allah keindahan yang luar biasa. Ustaz, apa ada istri dalam neraka? Pak, tujuan istri ngapain sih, Pak? Tujuan dikasih istri itu untuk bersenang-senang dengan kelezatan, jima bersetubuh. Di neraka boro-boro mau setubuh. Tiap hari dibakar terus. Tiap hari menjerit, melolong terus. Menangis terus, gimana mau bersetubuh? Iya. Abadan ya akhal Islam azanillah. Tidak ada kenikmatan di dalam api neraka sama sekali. Tiap hari diberikan air yang sangat panas dan mendidih. Iya. La ilaha illallah. Apakah Rasulullah bertemu dengan Allah ketika Isra Mi'raj itu dengan fisik? Ya. Memang terjadi khilaf para ulama menjadi 3 pendapat. Ada menjadi 2 pendapat. Ada yang mengatakan dengan rohnya saja. Ada yang mengatakan roh dan fisik. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Dan ini yang harus kita ambil. Kenapa? Karena ini menunjukkan kekuasaan Allah yang maha kuasa. Karena Allah kuasa atas segala sesuatu. Dan bagi Allah itu mudah sekali. Mudah. Benarkah ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan sholat duha? Tidak ada. Tidak ada hadis mengatakan demikian kecuali Pak, sepengetahuan sebagian sahabat. Ya. Sebagian sahabat ada yang menukil. Ya. Aku kalau melihat Rasulullah sholat duha, seakan-akan beliau tidak akan meninggalkannya. Dan kalau beliau meninggalkan sholat duha, seakan-akan beliau tidak akan melakukannya. Adapun hadis-hadis tentang keutamaan sholat duha banyak. Dan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sholat duha juga banyak. Di antaranya hadis Ummu Hani. Di saat Fatu Makkah, Rasulullah SAW sholat duha 8 rakaat. Adapun anjuran dari Rasulullah dengan sabda banyak. Di antaranya Rasulullah SAW, ia bersabda bahwa setiap paginya ada 360 sendi dari sendi-sendi anak Adam yang harus dipenuhi sedekahnya. Kata Rasulullah, "Wa tujzi anha raka'at duha." Dan 2 rakaat duha itu bisa mencukupi 360 sendi. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abu Hurairah, demikian pula kepada Abu Dzar atau Abu Darda, saya lupa, supaya jangan tinggalkan 2 rakaat duha. Sehingga menjadi perselisihan para ulama, apakah salat duha disunnahkan boleh setiap hari ataukah tidak boleh setiap hari? Menjadi perselisihan para ulama, ini masalah fikih tentunya. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa salat duha boleh setiap hari, karena adanya wasiat Rasulullah kepada sebagian sahabat untuk tidak meninggalkan salat duha setiap hari 2 rakaat. Apakah kita bisa membangunkan rumah di surga untuk kedua orang tua kita, Ustaz? Sedangkan kedua orang tua kita jarang sekali sholat. Masya Allah. Pak, orang yang jarang sholat, para ulama berbeda pendapat nih. Ini orang kafir para Islam. Imam Ahmad mengatakan orang kafir itu bukan orang Islam. Dalilnya mana? Kata Imam Ahmad, karena hadis Nabi SAW bersabda, "Ya al-ahdul ladzi bainana wa baina syirki as-shalah, faman taraka faqad kafar."
perjanjian batasan antara kita dengan kekafiran dan kesyirikan itu salat. Siapa yang meninggalkan salat maka ia telah kafir. Imam Ahmad juga berpendapat dan berdalil dengan hadis khamsu salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Ada 5 salat setiap sehari semalam. Man hafadha alaihim, siapa yang menjaga salat 5 waktu, kana indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka Allah berjanji untuk memasukkan ia ke dalam surga. Wa man lam yuhafidh alaihin, dan siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, laisa indallahi ahdun, maka Allah tidak punya janji kepadanya. Dan satu riwayat apa? Wa kana yaumal qiyamah husyira ma'a fir'aun wa qarun wa haman. Dan orang yang tadi yang tidak menjaga salatnya tadi pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun dan Haman. Sehingga Imam Ahmad mengatakan ini menunjukkan orang yang enggak salat itu bukan orang Islam. Sementara Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik berpendapat kalau dia tidak sholat atau meninggalkan sholat karena malas, dia belum dikatakan kafir, tapi dia pelaku dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi kalau dia tinggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya dan dia mengatakan bahwa sholat tidak wajib, maka orang ini kafir dengan kesepakatan para ulama. Maka kalau bapak ibu kita jarang sholat, Ustaz kira-kira bisa enggak ya? Yang pertama Pak, mungkin orang tua kita dahulu bodoh, tidak paham. Maka mohonkan ampunan buat mereka. Ya Allah, ampunkan orang tuaku. Barangkali mereka tidak tahu ya Allah. Doakan supaya orang tua kita diampuni oleh Allah, supaya orang tua kita diberikan cahaya di kuburannya. Ya, Allahu a'lam. Orang yang melakukan safar, bagaimana menjaga sholat sunnah 12 rakaat di mana pekerjaannya memang selalu safar? Untuk safar sih memang diberikan apa? Diberikan keringanan. Namun orang yang meninggalkan sebuah kebiasaan karena safar atau sakit, maka Allah tidak mendolimi dia. Allah tetap tuliskan sesuai dengan kebiasaannya tersebut. Antum punya kebiasaan sholat 12 rakaat, terus antum jaga. Qadarullah antum harus safar selama seminggu, maka selama seminggu Allah tetap catat kebiasaan antum itu seperti sedia kala, seperti antum tidak safar dan tidak sakit. Ini berdasarkan sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safar," apabila seorang hamba sakit atau bepergian jauh, kataballahu kutiba lahu ma kana muqiman sahihan, maka Allah akan tuliskan untuknya dari pahala seperti ia tidak safar dan tidak sakit. Artinya sempurna. Maka kalau antum punya kebiasaan sholat rawatib, kemudian antum safar, sementara ketika safar sholat rawatib tidak disunahkan buat orang yang safar, maka tetap Allah catat buat antum kebiasaan mulia tersebut karena antum telah membiasakannya. Inilah Pak ya, kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mendawamkan sholat amalan kita. Kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah, yang paling langgeng walaupun sedikit. Yang paling apa? Langgeng walaupun sedikit. Apa manfaatnya Pak? Manfaatnya besar, yang sudah saya sebutkan tadi. Allahu a'lam. Yang berapa ya? Ini hampir jumpa. Ada soalnya di berita tadi asal data itu. Bahkan asal data. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat hendaklah meninggalkan perhiasan dunia.
Apa yang dimaksud dengan perhiasan dunia? Apakah menghindari makanan lezat, pakaian bagus dan semisalnya? Ini hadis bukan ya? Atau ayat? Ayat bukan, hadis bukan. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, hendaklah dia meninggalkan perhiasan dunia. Bukan hadis, bukan ayat, Pak. Dan aneh sekali maknanya. Karena kita ingin mengharapkan akhirat, kita tinggalkan makanan lezat, pakaian bagus. Bukan itu, Bapak. Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama ya tabi'in, ketika menafsirkan kata zuhud. Apa kata beliau? Laisa zuhdu, ya, bukanlah zuhud itu tarkut ta'am, kamu meninggalkan yang makanan yang enak atau pakaian yang bagus, bukan. Tapi zuhud itu engkau lebih yakin kepada apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisi manusia, dan engkau lebih mengharapkan pahala ketika ditimpa musibah. Itu zuhud, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Makanya Pak, Nabi Sulaiman kaya raya, tapi beliau orang yang zuhud. Zuhud tidak bertabrakan dengan kekayaan. Makanya yang disebutkan di sini, siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, hendaklah meninggalkan perhiasan dunia. Ini hadis bukan, ayat bukan ini, Pak. Berarti kalau begitu orang kaya semua masuk neraka dong. Ya, aneh sekali, isinya aneh sekali. Malu bagian dari iman. Apakah seseorang yang meninggalkan maksiat karena malu kepada manusia dibenarkan atau termasuk riya? Itu bagian dari iman. Karena masih ada iman, kita malu sama orang, bagus. Ya, karena malu itulah yang mencegah kita untuk berbuat maksiat. Makanya kata Rasulullah, al-haya'u khairun kulluh, rasa malu itu baik seluruhnya. Ya. Namun kalau kita malu kepada manusia, maka Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Ya. Terkadang ada orang malu kepada manusia tapi enggak malu sama Allah. Ketika di depan orang kelihatan takwa, ketika sendirian bejat. Alhamdulillah. Ketika di hadapan orang kelihatan Masya Allah menundukkan pandangan terus. Ketika nggak ada siapa-siapa itu matanya jelalatan. Ini namanya Pak, orang yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya Allah mu'alam, malu bagian dari iman. Kalau antum malu berbuat maksiat karena dilihat manusia, itu memang malu, bagus seperti itu. Namun tetap malu yang paling utama adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita meninggalkan maksiat karena ingin dapat pujian manusia atau karena ingin mengharapkan dunia, maka ini yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kita meninggalkan maksiat hanya karena sebatas takut kita hanya kepada manusia, bukan kepada Allah. Ini pun juga jelas perbuatan yang tidak layak buat seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah a'lam, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ini saja. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.